Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal dengan judul penambahan zat tertentu ke dalam campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadio Alfareza dengan NIM 21109234041 dari jurusan Teknik Sipil di Universitas Andalas dengan dosen pengampu Pak Yos Rizal PhD. Sebelum memulai ke pembahasan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Penambahan zat tertentu ke dalam campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton. Di mana kita akan menjelaskan ada dua, yaitu pendahuluan dan metodologi. Pendahuluan dibagi menjadi latar belakang, tujuan, manfaat, identifikasi, dan rumusan masalah. Lalu metodologi dibagi menjadi material dan bahan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Pada masa-masa ini, saat Indonesia masih dalam keadaan berkembang, yaitu negara yang ingin maju, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur ini, kita biasanya bisa menggunakan bahan konstruksi beton. Hampir di setiap aspek kehidupan berkaitan dengan beton, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dalam pembuatan jalan, jembatan, dan lain-lain. Beton merupakan material konstruksi yang umum digunakan masyarakat. Alasan beton digunakan yaitu karena beton banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan bahan lain. Kelebihan beton sebagai bahan konstruksi yaitu mempunyai kuat tekan yang lebih baik, mudah mengikuti bentuk bangunan, dan pembiayaan relatif murah. Alasan lainnya yaitu dalam faktor efektivitas dan tingkat efisiensinya. Pada umumnya, beton terbuat dari bahan yang mudah diperoleh, mudah diolah, mempunyai keawetan dan kekuatan yang baik sebagai bahan konstruksi. Beton juga memiliki kelemahan di balik sifatnya yang lebih tadi. Beton juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu lemah terhadap kuat tarik, mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu, sulit kedap air secara sempurna, dan bersifat getas. Jokro Dimulyo 1996. Beton yang baik memiliki kualitas kuat tekan yang bagus. Tentunya untuk adanya pembangunan itu diperlukan beton yang baik juga supaya terjadi pembangunan infrastruktur yang baik. Pada beberapa penelitian yang ada, disebutkan kuat tahan tergantung dari pembuatan pada campuran beton. Berdasarkan penelitian itu, penulis tertarik untuk menulis laporan proposal yang berjudul penambahan zat tertentu ke dalam campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton. Lalu kita masuk ke tujuan. Tujuan dibuatnya proposal ini yaitu untuk mengetahui zat tertentu seperti apa yang dapat meningkatkan kualitas beton, terutama pada kuat tekan beton, dan zat apa saja yang mengurangi kualitas beton. Lalu manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahan konstruksi beton, lalu untuk mendapatkan pengetahuan tentang bahan campuran yang dapat meningkatkan kuat tahan beton.
Lalu identifikasi dan rumusan masalah. Bagaimana jika zat tertentu malah membuat beton menjadi lemah? Maka dari itu, kita cari tahu zat apa yang akan meningkatkan kuat tekan beton. Kita masuk ke metodologi, material dan bahan. Yang kedua yaitu metodologi. Material dan bahan. Material dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah data-data hasil penelitian yang sudah menguji dengan menambahkan zat-zat tertentu dimasukkan ke dalam campuran beton. Pada penelitian itu dijelaskan adanya pemanfaatan kenosper pada beton dapat mengubah sifat daya tahan pada beton. Kenosper adalah bahan bola berongga yang sebagian besar terindari sika dan alumina yang diisi dengan udara atau gas inert. Kenosper memiliki sifat ringan dan memiliki kepadatan yang rendah. Hal ini yang menyebabkan kenosper bisa digunakan dalam produksi beton ringan. Disebutkan juga yang lain adanya efek penambahan magnesia, lalu beton memiliki metakolin, dan lain sebagainya. Lalu, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan proposal ini, metode studi pustaka dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan proposal. Hal itu dijelaskan tadi, saya dapat hasil-hasil penelitian yang sudah diuji itu dari literatur yang ada, yang dijelaskan tentang kenosper tadi, penambahan magnesia, lalu penambahan metakolin, dan lain sebagainya. Lalu metode pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam pembuatan proposal ini dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, tidak berbelit-belit, akurat, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi datanya. Nanti data-data yang diperoleh dari hasil literatur tadi, baik yang menambah kuat tekan beton atau mengurangi kuat tekan beton, akan dijelaskan pada hasilnya nanti dengan kalimat yang teratur, logis, dan tidak berbelit-belit. Seperti itu. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu di NDKK 2002, Effect of Magnesia Expansion again with different activity on mechanical property. Genus, Spin KG, and durability of concept. Seperti dilihat pada layar, ini daftar pustaka yang saya akan ambil sebagai referensi. Referensi dalam membuat PPT itu tadi dari YouTube. Cukup sekian materi yang saya bisa jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pamit undur diri.